Halo guys, welcome back to my YouTube channel bareng Karong Cilacap sing bahasane ngapak nek orang ngapak ora kepenak. Oke, sebelumnya aku pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan puasa. Semoga puasa kita lancar dan kita semua dapat berkahnya dan juga semoga kita dapat pahala dari puasa yang kita jalani ini. Amin. Mungkin banyak dari teman-teman yang ngerasain kalau puasa tahun ini tuh berbeda banget dengan puasa-puasa kita sebelumnya. Aku pun ngerasa demikian. Karena puasa tahun ini bener-bener nggak ada ngerasain sholat tarawih berjamaah. Terus udah gitu nggak ada kegiatan sholat Jumat berjamaah juga. Itu sedih banget sih guys. Semoga setelah lebaran ini virus corona segera berakhir ya guys. Dan kita semua bisa melakukan hal atau pekerjaan kita kembali seperti semula. Saran dari aku buat teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin-rajin cuci tangan. Selama ada virus ini, usahakan kita social distancing, jadi hindari keramaian. Dan kalau nggak ada hal yang mendesak guys, aku saranin buat kalian mending di rumah aja ya. Kalaupun misalkan ada hal mendesak dan itu mengharuskan kalian pergi, saran aku buat kalian gunakan masker. Oke guys. Oke, kita kembali ke cerita. Seperti judul yang udah gue tulis, aku hari ini pengen bercerita kisah di balik sebuah nama. Asik. Jadi dari pas lahir kedua orang tuaku memberiku nama itu cuma 4 angka guys. 4 angka, sorry, maksudnya 4 huruf. Itu R, U, D, sama I. Rudi. Cuman itu. Heh Rudi, kalau nama lu cuma Rudi, terus nama Ansori itu lu dapet nemu dari mana tuh nama? Lu nyolong nama lu? No, tentu bukan. Jadi dulu pas masuk SD, sebelum kita mulai pelajaran, kita kan selalu diabsensi sama guru kan. Nah mulailah diabsensi tuh dari paling awal, dimulai dari huruf A gitu ya, yang Agus apa segala macam gitu, sampai jatuhlah nama gue dipanggil. Jatuh, tiba kali. Tiba nama gue dipanggil, Rudi. Gimana sih intonasi kalau guru lagi absen? Ya intinya nama gue dipanggil gitu kan, Rudi gitu kan. Gue yang kayak mau nunjuk tangan, gue kan secara gue tuh anaknya tuh yang kayak pemalu banget dari dulu sampai sekarang pun gitu kan. Jadi gue yang kayak nunjuk tangan tuh nggak yang kayak anak-anak yang lain. Kalau misalkan dipanggil misalkan Agus gitu kan, orang anak-anak yang lain tuh kayak set gitu. Hadir bu gitu kan. Kalau gue yang kayak pemalu gimana gitu. Bahkan sampai sekarang pun gue tuh kayak nggak berani ngomong kayak gini depan orang banyak. Jadi kalau misalkan sendiri oke lah ya kayak gini depan kamera. Cuman kalau misalkan gue mesti ngomong di depan orang banyak, pasti yang kayak Akhirnya si guru itu nanya, ini nama panjang kamu Rudi siapa? Si ibu itu nanya kan, terus gue jawab, Rudi aja ibu. Terus ditulis sama ibu itu, Rudi aja, bayangin. Enggak, maksud saya nama saya itu nggak ada nama panjangnya ibu. Oh jadi cuma Rudi? Iya bu. Terus dulu ajarannya itu nggak semesteran kan, nggak. Jadi dalam setahun itu kita menjalani 3 tes. Namanya catur wulan. Jadi per 4 bulan sekali. Per 4 bulan sekali itu kita tes. Jadi kita 3 kali tes dalam setahun. Tes pertama, cawu pertama, cawu kedua, sampai cawu ketiga ini baru kenaikan kelas. Dan di cawu ini kita baru dapet raport kan. Terus pas nyampe cawu ketiga, kita tes terus dapet raport. Nah di situ pas kita dapet raport dipanggil Rudi Ansori. Gue kebetulan masuk 3 besar ya guys waktu itu. Masuk 3 besar, akhirnya dipanggil nama gue, sedangkan nama di situ yang dipanggil tuh Rudi Ansori, sedangkan nama gue bukan Rudi Ansori kan secara ya. Jadi gue diem aja kan dipanggil Rudi Ansori. Kurang bego, ngerti nggak? Sampai Rudi, ibu ini kamu yang dapet ini, kamu masuk 2 besar. Hah?
Tapi kan nama saya nggak ada Ansori-nya, Ibu. Ya, mulai sekarang saya tambahin namanya jadi Rudy Ansori. Pus. Well, oke, baiklah. Terus habis itu gue dapat hadiah, dapat buku gitu, buku 2 biji sama pulpen kalau nggak salah di waktu itu. Terus yang juara 1, juara kedua, sama juara ketiga itu diminta buat maju ke depan buat dipoto bertiga ya kan waktu itu. Biasa, seperti biasa. Gue kan orangnya pemalu gitu kan. Gue yang kayak gitu. Oh my god, nggak ngerti lagi deh sumpah Rudy, Tuhan. Emang dari dulu aku tuh orangnya nggak pedean sebenarnya. Jadi ya serba kaku, terus ya kayak gitu, ngerti nggak? Sampai akhirnya gue pulang ke rumah dan gue cerita ke emak sama ke bapak, "Mah, ini tadi nama saya ditambahin nama ibu guru, gimana ya?" gitu. Terus kata mamaku, "Oh ya udah nggak apa-apa, emang ditambahin siapa? Jadi Rudy Ansori gitu kan?" "Oh ya udah nggak apa-apa, bagus malahan jadi nggak cuma Rudy, tok." Tapi sejak nama gue ditambahin Ansori, ada beberapa teman-teman yang menurut gue kesannya kayak ngebully sih sebenarnya. Jadi Ansori itu diplesetin dalam arti bahasa Indonesia itu minta maaf, alias I'm sorry. But anyway, Ansori with I'm sorry it's different mean, you know. Kesel dong aku tuh. Tapi akhirnya ya udah, sampai setelah nama gue diganti, terus gue sekolah sampai lulus SD waktu itu, di ijazah gue tertulis nama Rudy Ansori juga, plus di kakak pun diganti, dan bukan diganti tapi ditambahin sama mamaku sama bapakku, ditulis Rudy Ansori jadinya. Terus sampai sekarang di KTP, di SIM, di kakak, semuanya tertulis Rudy Ansori, anak kedua dari 5 bersaudara. Itu dia cerita gue guys. Sampai sekarang gue belum kesampaian buat ngucapin terima kasih buat ibu guru gue yang udah nambahin nama Ansori di belakang nama gue. Namanya Ibu Asih, dia ngajar kelas 1 SD. Tapi nggak tahu sekarang masih ngajar atau enggak. Tapi sampai sekarang gue belum kesampaian ngucapin terima kasih sama beliau. Dan nggak pernah ketemu juga. Pengen ketemu, pengen bilang makasih. Dan sampai sekarang pun gue nggak tahu rumahnya di mana. Cuman tahu wilayahnya doang, tapi nggak tahu tepat rumahnya itu di sebelah mana, gue nggak tahu. Oke guys, jadi segitu dulu cerita gue hari ini. Terima kasih yang udah ngikutin, yang udah nonton juga. Jangan lupa buat like, comment, juga subscribe video gue. Dan see you on my next video. Bye bye, thank you.